Hey kalian, para penimbun masker, hand sanitizer, ataupun alat APD lainnya, ada otak nggak sih? Otak mana otak? Tinggalan. Hatinya juga ding. UGM sudah menutup semua cuy, dan menutup pintu jalur ini untuk masuk. Oke, halo semua, welcome to my channel Tukang Touring Motor. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, jadi aku sekarang lagi riding aja, lagi pagi di hari Selasa, di hari weekday ini di Jogja ya, sambil lihat-lihat kondisi Jogja di tengah wabah COVID ini gitu ya. Nah, jadi pada motovlog kali ini aku sedikit membahas terkait dengan virus corona itu apa sih gitu, sama beberapa hal terkait gitu. Mantap. Jadi virus corona itu adalah virus yang diduga berasal dari kelelawar gitu. Jadi di Cina kalau tidak salah, tepatnya di Wuhan itu gara-gara adanya pasar ekstrim yang kemudian kita juga tahu bahwa masyarakat Cina banyak yang mayoritas mengkonsumsi makanan ya hewan apapun gitu ya, bahkan dalam keadaan hidup pun dimakan gitu. Dan akhirnya diduga ya dari sanalah penyebab munculnya penyakit tersebut atau virus tersebut gitu. Waduh, merah lagi dia. Dan kemudian dilakukan isolasi di kota tersebut ya, perkarantinaan, di lockdown lah gitu. Karena penyebarannya itu dari manusia ke manusia, jadinya ya itu cepat gitu terjadinya itu. Ada yang mungkin dari luar daerah sana atau luar negara sana, dari bukan negara China, yang kemudian dia balik gitu kan, balik ke negaranya ya, kemudian dia membawa penyakit itu gitu, virus tersebut, sehingga akhirnya muncullah merebak ke semua negara gitu ya. Ya kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ya, awal Maret itu sudah diumumkan ada 2 yang positif gitu ya. Dan kemudian lama-kelamaan itu diketahui banyak yang positif, sampai sekarang itu 579 orang. Dan kemudian yang meninggal itu update sekarang itu 49 orang. Itu merupakan rasio yang ya paling termasuk tertinggi gitu ya. Termasuk juga Italia gitu. Italia itu juga tinggi banget sih. Nah, jadi hal yang sangat sayangkan itu adalah banyaknya yang menyepelekan hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya virus itu jangan disepelekan cuy, kecil-kecil tapi bahaya juga gitu. Karena namanya juga virus. Ya dampaknya apa gitu ya, kalau kita menyepelekan, karena penularannya itu sangat cepat gitu, bisa melalui kontak fisik sebenarnya. Terlebihnya sebenarnya bukan kontak fisik sih, tapi adalah ketika kita bersentuhan dengan orang yang sakit gitu ya, yang menularkan virus tersebut, kita nggak cuci tangan gitu. Ya udah, atau kita nggak membersihkan badan kita dengan hand sanitizer ataupun yang antiseptik ya, sabun dan sebagainya. Namun kita megang ya biasalah, kadang megang wajah, megang mulut atau mata dan sebagainya, yang kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya berkembang gitu. Itu sebenarnya yang menjadi, makanya kenapa kita disuruh pakai masker atau juga sering-sering cuci tangan ya, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu tujuannya sebenarnya gitu. Nah, bayangkan aja kita kalau keluar atau kita kumpul rame-rame, kemudian kita megang benda-benda yang mungkin dipegang sama penderita juga, atau dia juga bersin. Nah, bersin itu juga bisa membawa virus tersebut. Yang terakhir aku tahu ya, yang pertama itu dia droplet. Jadi dia dengan bersin kemudian membawa butiran-butiran bersin itu ke lantai atau menyentuh benda lain dan kita megang, dan kita pun nggak cuci tangan, itu akan ya terinfeksi kitanya gitu. Makanya juga kalau tidak salah yang terbaru ini juga melalui udara cuy. Bayangin aja gitu. Makanya agak serem sih beneran. Karena kalau kita terinfeksi ya kita berpotensi bisa positif gitu. Kenapa? Karena ya udah terinfeksi gitu ya.
bisa karena imun kita rendah, kita akan lebih cepat malah diserang oleh ataupun virus tersebut berkembang lebih cepat gitu ya, karena imun kita lemah gitu. Pun juga sebenarnya imun kuat juga sama sih, ada potensi, tapi dia mungkin lebih lama gitu. Dan makanya jangan menyepelekan sih sebenarnya. Makanya banyak negara yang akhirnya melakukan lockdown atau juga social distancing. Tujuannya apa? Agar tidak terjadinya kontak ataupun penyebaran virus itu semakin banyak gitu. Aku sebenarnya heran sih dengan orang yang ngapain takut dengan virus. Ya kita nggak takut sebenarnya. Ya emang takutnya sama Tuhan gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bukan takut, tapi hindari. Karena ini penularannya dari manusia ke manusia. Sedangkan kita juga sudah tahu bahwa tim medis kita sudah kewalahan, peralatan juga terbatas, ya. Tapi kalau kita masih ngeyel untuk tidak melakukan social distancing atau mungkin stay at home gitu ya, itu ya kita sama aja kita membuat susah orang lain, dan kita juga kalaupun kita positif itu membahayakan kita juga gitu. Itu sih penting banget sebenarnya untuk mengetahui hal ini gitu. Tapi memang susahnya di Indonesia ini kita susah melakukan lockdown, susah banget gitu. Ya aku merasa pemerintah lamban, tapi juga bingung sebenarnya mau gimana. Menurutku ya, karena kalau kita melakukan lockdown, kita tahu tidak semua orang punya penghasilan yang di atas rata-rata gitu. Ada yang penghasilannya per harian. Gimana kalau dia stay at home? Ya udah, dia nggak bisa makan dong gitu. Sedangkan orang kaya mungkin bisa gitu ya, pasti bisa gitu. Nah itu parah banget sih sebenarnya. Baiknya memang pemerintah juga memberikan solusi sih, bagaimana kemudian kalau misalnya dilakukan lockdown. Karena sebenarnya menurutku ya, lockdown itu penting. Kenapa? Karena ya tadi, kalau kita nggak melakukan lockdown, penularan makin banyak cuy. Dikhawatirkan makin banyak. Nah, kita lewat dari jalur ini. Nah jadi itu sebenarnya memang ya pemerintah harus, ya menurutku sih harus memberikan ya fasilitas juga kepada orang yang kurang mampu. Bagaimana kemudian kalau dilakukan lockdown gitu. Karena kalau tidak dilakukan lockdown, berapa banyak lagi yang akan kena gitu, berapa banyak lagi yang akan kemudian terjangkit. Sedangkan di Jogja sendiri aja ini, coba kalian lihat ini di beberapa jalan tadi itu juga masih rame kan sebenarnya. Walaupun aku nggak tahu sih ya nanti bakalan itu ada perkumpulan, tapi memang sejauh ini Malioboro sudah sepi sih gitu, sudah sepi. Dan beberapa tempat lain juga sudah tidak begitu ramai gitu. Pasar juga ada beberapa sudah ditutup yang aku tahu. Bahkan masjid juga sudah beberapa masjid yang ada di Jogja sudah melakukan ini juga sih, apa namanya, lockdown lah bahasanya gitu. Jadi tidak sholat di rumah semuanya gitu. Nah, kemudian sedihnya aku adalah melihat di negara 6+62 ini, di saat wabah COVID ini merebak gitu ya, menjalar kemana-mana, dan kita butuh masker, kita butuh hand sanitizer, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dia memborong, yaitu kita sudah tahu ya, masker dan juga hand sanitizer atau alat APD lainnya, dan itu dijual mahal ke orang lain, ke orang yang membutuhkan. Parah nggak sih gitu? Hei kalian, para penimbun masker, hand sanitizer, ataupun alat APD lainnya, ada otak nggak sih? Gitu. Otak mana otak? Tinggalan. Hatinya juga ding. Udah tahu susah ya, maksudnya wabah COVID udah merebak mana-mana, malah ditimbun. Susah cuy orang ya. Orang kaya mungkin kalau beli harga segitu oke gitu. Coba orang yang udah nggak mampu, harus kerja juga, terpaksa kerja di menghidupi keluarga, malah dijual, ditimbun, dijual mahal. Kadang otak nggak dipakai ya gitu. Nggak ngerti lagi sih dengan orang-orang seperti itu gitu. Oke, memang hukum permintaan tinggi ya harga naik ya, benar, tapi itu ditimbun cuy namanya, ditimbun, dijual lagi. Jadi
Iya, karena kita tahu ini orang butuh, ya kan, kita jual mahal. Masalahnya ini tuh penyakit coy. Yang orang, ya gimana orang nggak mampu mau beli aja gimana? Harus kerja juga tiap hari. Pastinya nggak pakai masker, nggak bisa pakai sanitizer atau yang alat APD lainnya gitu. Ditambah sekarang juga dokter-dokter, tim medis itu kewalahan, kekurangan APD cuy. Yang nimbun ini ada otak nggak sih ya? Kesel banget gue. Kadang ya hati itu juga harus dipakai cuy. Jangan disimpan aja hati itu, dipakai gitu. Pakai perasaan lah gitu. Nanti ini pasti nggak berkah ini uang kalian itu ya, yang penimbun ini nggak berkah, serius. Jual di atas penderitaan orang gimana sih gitu? Orang nggak ada uang, susah, jual mahal lagi. Banyak itu di Facebook itu banyak yang akhirnya di marketplace atau yang lain lah gitu. Itu jualin bahkan sampai berdus-dus cuy. Itu benar-benar ya, ngeselin banget sebenarnya. Mikirnya uang doang, tak ada nyawa yang pikirinnya. Lebih penting uang daripada saudaranya sendiri ya. Gotong royong Indonesia ini udah mulai pudar sebenarnya. Tapi ya alhamdulillahnya memang masih banyak sih yang akhirnya ya aku lihat peduli sih ya, melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD tim medis, terus juga untuk membantu masyarakat yang kurang mampu gitu. Tapi yang kesel banget tuh ya para penimbun masker ini sih ya, masker sama hand sanitizer atau alat APD lainnya. Nanti lihat aja nanti tuh kayak di Indosiar azab penimbun masker, ditimbun sama masker, di kain kafanin pakai masker, hand sanitizer juga ditibukin, nggak apa, ngeselin banget dah. Ya begitulah bro, pusing sih sebenarnya mikirin ginian ya. Tapi kita ya sebagai warga negara Indonesia, alangkah baiknya kita juga care gitu dengan diri kita. Jangan kita akhirnya menjadi penyebar virus itu atau kita malah yang tertular gitu ya. Jadi memang pemerintah juga tidak melakukan lockdown ya, tapi kita cukup tahu lah kita bahaya dari virus ini. Jangan sampai kita menyepelekan virus ini, karena ya menyusahkan nantinya kita. Kalau kita yang tertular kita susah juga, karena tim medis juga kewalahan gitu. Jadi kita sama-sama pengertian lah, sama-sama pengertian. Yang tidak ada kepentingan yang punya uang banyak atau udah cukup ya stay at home lah gitu ya. Tapi yang bagi harus bekerja, berdagang, ojol dan sebagainya ya tetap jaga kesehatan gitu. Pakai masker atau juga hand sanitizer, cuci tangannya jangan lupa gitu ya. Dan ya tetap jauhi keramaian yang mungkin sifatnya berkumpul atau gimana. Tetap bekerja fokus aja gitu. Dan semoga ya bagi kalian yang bekerja dilindungi oleh Tuhan, ya Allah gitu ya. Diberikan kemudahan rezeki juga gitu. Dan ya buat penimbun masker, sanitizer itu ya semoga diberikan kesadaran lah ya. Oke, kalian bagus dalam prinsip ekonomi, dalam berdagang, tapi ya lihat kondisi sih gitu. Gak semuanya bisa dimanfaatkan seperti itu gitu. Ya karena itu aku pikir sih nggak berkah ya, karena ada yang menderita dalam penjualan itu, dalam menjualkan barang-barang yang akhirnya mahal itu gitu. Oke guys, jadi ya semoga Indonesia juga segera pulih ya, segera cepat selesai wabah ini sebelum masuknya bulan puasa gitu ya. Karena nggak mungkin juga kan kita tarawih di rumah gitu ya, ataupun ini ya sekali setahun padahal itu gitu. Dan sekian yang bisa aku sampaikan. Thank you guys.